Banyak hikmah yang ada di dalam Ramadan. Tiga ini kami sampaikan kembali karena kita sudah pertengahan lebih 2 hari bulan Syawal. Bagi keluargaku yang masih terus bertanya-tanya, belum membekas rasanya ibadah-ibadah Ramadan, mulai hari ini berpikirlah sejenak. Yang belum puasa sunnah Syawal, saudaraku, berpuasalah. Apa sebab? Kalau tahun ini saudara tak berpuasa, maka tunggu tahun depan lagi, kesempatan ini akan ada. Oke, tahun depan dunia belum kiamat. Yang belum pasti, tahun depan mungkin kita, termasuk saya, tak ada lagi di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi, amadda arbaban nuha wa rasyaba, samsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, keluargaku yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah sebagai modal kita menempatkan diri paling mulia di sisi Allah dengan barometer sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin taat seorang hamba terhadap aturan-aturan Allah, makin mulialah posisinya di sisi Allah. Makin banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan-aturan Allah, makin banyak maksiat yang dilakukan dalam kehidupan ini, tentu semakin hina seorang hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajarlah Rasulullah berpesan kepada kita. Pesan Rasulullah itu memberi petunjuk jalan hanya 2 dalam kehidupannya. Yang pertama, kata Rasulullah, ketika seseorang itu mampu mengisi umur yang diberikan Allah penuh dengan kebaikan, hasuna amaluhu, artinya perjuangan yang penuh dengan tantangan yang luar biasa, tapi tetap dia melakukan kebaikan, maka orang inilah yang disebut, kata Nabi, "Battalah umruhu wa hasuna amaluh." Ini orang terbaik, ini saudaraku yang dimuliakan Allah, bagiannya pasti dimasuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, kata Nabi, "Wa syarrun nas." Ada juga sejahat-jahat manusia, ada juga seburuk-buruk manusia yang mereka juga pernah dihidupkan oleh Allah, tapi umur yang diberikan Allah dia gunakan untuk menentang Allah. Tidak ada lagi sejahat manusia seperti itu, tentu bagiannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 2 ini petunjuk dalam kehidupan ini, saudaraku. Kalau ingin selamat, umur ini adalah kesempatan, maka usahakanlah selagi nafas ini masih berhembus, tampilkan, buat karya-karya terbaik yang membuat kita Allah ridho dan suka kepada kita. Jangan sampai kita sampai detik ini masih Allah beri kesempatan hidup, lalu kehidupan kita gunakan untuk menentang aturan Allah. Kita anggap sepele terhadap aturan-aturan Allah. Maka jangan salahkan di suatu masa ketika Rasulullah sudah berikan pesan ini, kita tetap mengindahkan juga, maka pengadilan Allah cukup adil.
tak ada satupun kita besok yang teraniaya. Tidak ada satupun hamba Allah yang terzolimi. Sesungguhnya kezoliman yang kita lakukan itu adalah kembali terhadap diri kita. Allah tidak akan pernah menganiaya dan menzolimi hamba. Kita saudaraku sedang berkompetisi hari ini untuk menampilkan yang terbaik di hadapan Allah. Maka ketika lihat bagaimana dalam kehidupan ini, kita baca Al-Qur'annya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, akan kami pergulirkan masa hari itu, waktu itu di antara manusia, kata Allah. Kalau saudara hari ini tak percaya tentang kematian itu, sudah berapa banyak saudara kita yang kita antarkan dan mereka sampai detik ini tak pernah ada yang kembali satupun saudara. Mereka juga pernah hidup, mereka juga pernah merasakan seperti kita ini saudaraku. Tapi banyak di antara mereka yang gagal mengisi kesempatan hidup, dan Allah ingatkan dalam Quran penyesalan orang yang sudah meninggal ingin kembali hidup ke dunia gara-gara lalai tak sempat mengumpulkan amal-amal soleh di hadapan Allah. Hari ini kita masih hidup, melihat di sekeliling kita. Sepekan terakhir ini saudaraku makin nyata kuasa Allah. Tak memandang usia tentang kematian. Yang remaja juga Allah ambil, yang tua juga Allah ambil, yang bayi juga Allah ambil, balita juga Allah ambil. Maka nasihat yang tak berhuruf dan tak pernah berbunyi, tak pernah bicara, ketika kau pandang jenazah saudaramu, dia tak pernah berkata, hanya dirimu berpikir suatu masa aku akan bertemu dengan kematian itu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, makanya masuklah salah satu rukun khutbah dari 5 rukun khutbah kita tentang wasiat takwa, supaya setiap pekan paling tidak sekali kita dengarkan wasiat takwa, supaya semakin berhati-hati kita dalam mengisi kehidupan ini. Sempat gagal besok, neraka sudah Allah sediakan. Sempat berhasil dalam perjuangan ini mengumpulkan amal kebaikan, surga juga sudah Allah sediakan. Kita tentukan pilihan kita hari ini saudaraku dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita sudah masuk di 17 Syawal 1445 Hijriah. Bagi sebahagian orang rasanya baru kemarin kita puasa. Sudah setengah bulan lebih 2 hari termasuk hari ini saudaraku, Ramadan sudah meninggalkan kita. Belum lagi banyak kita bergerak di papan informasi masjid musola, akan nampak nanti bagaimana tentang kelompok-kelompok hewan kurban. Tanpa terasa lagi, tak mutar, tak berapa lama mutar kita sudah jumpa dengan Muharram. Alangkah cepatnya waktu ini bergulir, pertanda kiamat itu sudah dekat, kata Rasulullah. Salah satu cirinya yataqaribuz zaman, berdekatan masa. 1 jam itu tak terasa lagi, sepekan itu tak terasa lagi, tertindas oleh masa dan waktu. Maka yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa bermuhasabah, berpikir sejenak, mengoreksi diri apa yang bisa akan dibawa menghadap Allah. Maka kita memandang sedikit 3 pesan-pesan Ramadan yang bisa kita pertahankan setelah di bulan Syawal dan mungkin di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bisa kita pertahankan sampai nanti ke bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, apa kata beliau? Ahabbul a'mali ila Allahi adawamuha wa in qalla. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, status hadisnya sahih. Amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, adawamuha, amal yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan. Hanya mati yang bisa menghentikan amal itu. Wa in qalla, kata Nabi, sekalipun amal itu kecil, remeh-temeh dipandang oleh sebahagian manusia. Saudaraku,
Kenapakah harus amal ini terus-menerus kita lakukan? Kenapa tak bisa hanya sekali saja? Kenapa harus berulang-ulang? Paling tidak yang pertama, alasan yang paling masuk akal, kita ini saudaraku yang dimuliakan Allah, makhluk yang lemah, makhluk yang banyak cacat kekurangan. Maka dari sekian banyak solat kita lakukan, kita tidak tahu solat yang keberapa yang akan diterima oleh Allah. Dari sekian banyak puasa yang kita lakukan, satu pun di antara kita tak tahu puasa yang keberapa yang diterima oleh Allah. Dari sekian banyak infak, sedekah, zakat yang kita keluarkan, satu pun kita tak tahu infak, zakat, sedekah yang kita keluarkan yang keberapa yang diterima oleh Allah. Maka alasan yang paling masuk akal, wajar Rasulullah menyebutkan, ada wamuha, dawamkan, istiqomahkan, terus menerus kata Rasulullah. Pesan Ramadan dilatih untuk berpuasa 29 hari pada tahun ini. Ada saudara kita yang sempurna 30 hari. Maka lihatlah di bulan Syawal ini, berhasilkah Ramadannya dari segi puasa? Nabi memberi isyarat, man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia lanjutkan dengan 6 hari puasa sunnah Syawal, karena kasyamid dahri, sama dia seperti puasa 1 tahun kata Rasulullah. Apa makna dari bunyi hadis itu saudaraku? Kalau saudara hari ini sudah 17 Syawal, belum lagi berniat, bahkan 1 pun belum ada puasa sunnah Syawal, dikhawatirkan puasa Ramadan yang kita lakukan itu karena tidak bersambung dia dengan Syawal, tidak bersambung nanti dengan Senin Kamis, dikhawatirkan mungkin puasa kita diterima Allah, tapi masih banyak cacat, belum bisa menjadi rutinitas dalam kehidupan kita. Seandainya ada orang yang sudah puasa Ramadan dengan baik, dia lanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, kemudian nanti dilanjutkan puasa Senin Kamis setiap bulan, maka kalau seandainya 2 Ramadannya yang cacat, maka ditutuplah dengan Syawalnya tadi. Kalau di Syawalnya juga cacat, bisa ditutup dengan puasa Senin Kamisnya tadi. Kalau puasa Senin Kamisnya juga cacat, bisa ditutup dengan puasa Ayyamul Bidnya. Maka 1 pun saudaraku amal kalau dicontohkan puasa yang berkesinambungan, itulah puasa yang mengundang ridho dan cintanya Allah kepada hamba. Kenangan Ramadan, berhasil puasa Ramadan, nampak setelah Ramadan puasa tetap masih terus dia lakukan. Tentu biarpun tak persis setiap hari dia lakukan seperti Ramadan, karena di luar Ramadan puasa yang paling tinggi nilainya hanya puasa Nabi Daud, berselang-selang dengan sehari. Pesan Ramadan kita muhasabah kembali, apakah ya Allah kau ridho puasa Ramadan tahun ini? Jawabnya, ketika di Syawal lanjut puasa itu kita lakukan. Ketika di Zulqa'dah ada kenangan puasa itu kita lakukan, berarti insya Allah berhasillah Ramadan tahun ini lewat momentum puasanya. Yang kedua, bagaimana dengan Al-Quran ini? Setiap masjid mushola kalau musim Ramadan, malam Ramadan, siang Ramadan, bangga kita melihat anak kita, istri kita, semua cinta membaca Al-Quran. Bahkan ada satu masjid, satu Ramadan khatam 5 kali, ada yang khatam 3 kali, bervariasi. Maka hari ini tak kita melihat dari segi sudut pandang yang jauh, kita sekarang melihat diri kita sendiri, mana lebih rajin dan lebih meningkat baca Quran kita di saat Ramadan dan setelah memasuki bulan Syawal. Ketika masih bisa kita terus istiqomah baca Al-Quran, biarpun tak sehebat di bulan suci Ramadan, insya Allah
berhasil bacaan Quran di Ramadan karena berbekas dia setelah dilatih berlanjut baca Quran kita setelah Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mustahil rasanya Al-Quran ini akan datang menolong kita, mensyafaatkan kita, padahal kita hanya baca dia sekali setahun. Ketika masuk Ramadan berlomba-lomba baca Quran bagus, tapi saudaraku perlu dicamkan, menunggu Ramadan baru baca Al-Quran itu yang perlu kita perbaiki. Sekali lagi, menunggu Ramadan baru baca Quran perlu kita perbaiki. Semestinya Ramadan bacaan Quran meningkat, di luar Ramadan pun baca Quran tetap istiqamah. Kapan berakhir baca Quran ini? Ketika nafas ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhasillah baca Quran seseorang ketika lanjut sampai akhir hayat bersahabat dengan Al-Quran. Yang terakhir, yang ketiga saudaraku, barometer mengukur tentang qiyamul lail di Ramadan insya Allah nampak setelah berakhir Ramadan. Bagaimana dengan sholat sunnah tahajud kita hari ini saudaraku? Bagaimana dengan sholat sunnah witir kita hari ini saudaraku? Setua ini kita jangan sampai tinggalkan setiap malam paling tidak 2 rakaat sholat sunnah tahajud, 1 rakaat paling tidak sholat sunnah witir, karena itu bagian dari kenangan Ramadan. Siapa yang melakukan ini menjadi cukuplah barometer baginya, berarti berhasil pendidikan tarawih di Ramadan, mampu dilanjutkan istiqamah dengan tahajud dan sholat sunnah witir. Saudaraku, keluargaku, banyak hikmah yang ada di dalam Ramadan. 3 ini kami sampaikan kembali karena kita sudah pertengahan lebih 2 hari bulan Syawal. Bagi keluargaku yang masih terus bertanya-tanya, belum membekas rasanya ibadah-ibadah Ramadan, mulai hari ini berpikirlah sejenak. Yang belum puasa sunnah Syawal, saudaraku, berpuasalah. Apa sebab? Kalau tahun ini saudara tak berpuasa, maka tunggu tahun depan lagi kesempatan ini akan ada. Oke, tahun depan dunia belum kiamat, yang belum pasti tahun depan mungkin kita, termasuk saya, tak ada lagi di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka sekali lagi penutup khutbah ini, jangan tunda melakukan kebaikan. Jangan pernah menunda untuk melakukan amal-amal kebaikan. Apa sebab? Yang lebih dekat dengan kita adalah kematian ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Manfaatkan kesempatan ini, mudah-mudahan bisa menjadi cambuk dan bisa menjadi semangat bagi kita yang belum tadi melakukan ibadah-ibadah yang disebutkan. Mari sama-sama, masih ada waktu berlomba-lomba untuk memanfaatkan. Fantamiru ya ulil absar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ta'ala arba'atil khulafa'ur rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah alaihim ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة